Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Pertama kita bersyukur pada Allah malam hari ini, Allah malam terakhir Ramadan tahun 2023. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini bisa dianggap sebagai amal kebaikan, langkah kaki kita dari rumah sebagai penghapus dosa kita, ayunan tangan kita dari rumah sebagai penghapus kesalahan-kesalahan kita yang telah berlalu. Dan jangan lupa kita mengucapkan salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita ada perasaan lain, sedih bercampur gembira. Sedih karena kita akan meninggalkan Ramadan yang mana belum tentu kita akan bertemu pada malam Ramadan pada tahun berikutnya. Gembira karena sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita, Idul Fitri adalah hari kegembiraan kita, hari kemenangan bagi umat Islam. Makanya campur aduk perasaan kita pada malam hari ini adalah malam terakhir Ramadan 1440. Kita merasa sedih ditinggalkan oleh Ramadan, tapi kita bergembira dengan datangnya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat oleh Allah untuk menemui Ramadan pada masa yang akan datang atau tahun yang akan datang. Selanjutnya, kami dari pengurus ingin menyampaikan yang pertama, belum sempat kami rekap keuangan musola kita selama Ramadan ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jemaah yang telah memberikan infak sedekahnya, dan kami mendoakan sebaik-baik balasan dari Allah. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu sampaikan di musola ini bisa dicatat sebagai amal kebaikan. Selanjutnya mungkin dari pengurus, karena susahnya mencari tukang, rencana lantai musola kita akan dikasih keramik atau granit. Insya Allah setelah Ramadan ini, setelah Idul Fitri akan dimulai pengerjaannya. Dan pengurus menyampaikan mungkin masih dibutuhkan sama biaya. Jadi boleh disampaikan kepada saudara-saudara kita, jemaah-jemaah kita untuk menyalurkan infak sedekahnya untuk pemasangan keramik atau granit di musola kita. Mudah-mudahan tampilan Ramadan tahun depan musola kita lebih rapi lagi. Dan pada malam hari ini istimewa, kita jadwal yaitu Fadil Hussein ordinari kita, guru di Makola yang cukup lama mengaji madrasah kita. Dan hari ini kita kedatangan kembali guru yang sudah lama tidak tampil di Makola kita. Karena beberapa tahun kemarin agak sedikit kurang sehat. Begini latar untuk mengisi ilmu bawah untuk tampil di Makola. Tapi ini tampil agak beda. Biasanya lo pergi kiramat di Makola, yang mana proses belajar anak-anak Makola adalah di podium tersebut. Tapi Ramadan kali ini Ramadan kemarin sudah kita mulai dengan duduk seperti ini. Dan tahun ini pun ada sedikit perbedaan tambahan, mudah-mudahan menjadi sebuah inovasi. Ceramah-ceramah Ramadan yang ada di madrasah kita atau di Makola ini, surau Makola ini live melalui Facebook
MTS Muhammadiyah Sering Bakat. Yang lulus teman dengan MTS Muhammadiyah Sering Bakat silakan berteman, insyaallah akan diterima dan akan melihat ceramah-ceramah yang sudah tampil selama Ramadan tahun ini. Ingin melihat ceramah di pagi nanti ceramah seorang misalnya dari perang. Kalau salah kan orang tampil dan tahu apa tampil. Nah jadi gini, jangan tampil di meja atau berceramah bisa tahu apa yang disampaikan. Di model anak kami yang belajar drama itu mungkin akan menjadi sejarah bagi mereka bahwa selama sewaktu Ramadan, sewaktu masih menjadi pelajar di MTS ini belajar ceramah atau bukti otentiknya. Kalau kami Pak dulu selektingan tahun 91 tamat itu waktu sanawiyah sudah belajar juga ceramah-ceramah musola, tapi tidak ada bukti, ya. Nah, iya baiklah ceramah bagi waktu sanawiyah dulu. Lain cuma tampil waktu sanawiyah di musola lain, tapi tidak ada bukti otentiknya. Tapi kali hari ini mendapatkan seka disampaikan ceramah tentang pareni, bagaimana cerita pareni bagan pareni. Misalnya jadi di Facebooknya orang apa lah. Waktu aku masuk, ini langsung masuk lagi ceramahnya. Itu menjadi pengalaman bagi anak-anak dan kepada para pendengar yang dia. Dan itu karena ini malam terakhir waktu sepertinya kita sampaikan kepada ceramah kita, mudah-mudahan kita bisa menikmati Ramadan terakhir, malam terakhir pada malam hari ini dengan penuh ibadah, dengan penuh aktivitas yang bernilai. Baiklah. Bapak dan Ibu, mungkin yang kami sampaikan dari pengurus. Selanjutnya kita minta kepada Pak Juprieto untuk menyampaikan ceramahnya pada malam hari ini, malam terakhir Ramadan pagi ini. Pada Pak Juprieto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Subhanallahu alazim. Bapak-bapak, para pemuda, anak-anak remaja, kemudian ibu-ibu, para pemudi, anak-anak pelajar, remaja, jemaah, maqala rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah yang telah berikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita.
yang telah berikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita. Sehingga dengan semua itu, alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan ibadah puasa untuk hari yang ke-29. Bapak Ibu jemaah anak-anak remaja, nan menarik di Indonesia, sekalipun telah ada ketetapan 1 Ramadan, tetap ada perbedaan dalam memulai puasa. Jadi awak nan puasa hari Senin, aginilah 29 puasa awak, dan tadi pemerintah telah menetapkan 1 Syawal itu hari Rabu. Dan sebelumnya Muhammadiyah telah mengedarkan 1 Syawal adalah hari Rabu 5 Juni. Aduh nan mulai puasa hari Minggu, hari Akad, sehingga anak ayo nyok ini. Cako sempat ambo ke Pasar Solo apa ibu? Ambo cari. Aduh di antara saudara-saudara awak nan sampai hari Cako, ayo mulai puasanya. Ayo mulai ya. Awal lah 29, nanti juga mulai ya. Sementara besok terakhir, walaupun nyuaru mulai, anak rayo tetap dihitung. Jadi awak bersyukur kepada Allah dengan tidak membanggakan diri. Alhamdulillah awak berada pada jalur yang benar, Al-Quran dan Sunnah. Jadi inilah rasa syukur yang paling dalam, yaitu kita hadir dan terlahir dari orang tua yang beragama Islam. Sejak ete awak dilatih kamu sahih, dilatih ke surau, termasuk dilatih untuk berpuasa. Kita yakin dan percaya anak-anak yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nyulah dilatih untuk berpuasa, sehingga nyu sama-sama jawab sahur dan bangganya karena lah bisa puasa sampai puasa 9. Hari berikutnya bangga bisa puasa sampai pukul 12, sehingga waktu bertambah, anak-anak terlatih di dalam ibadah yang wajib dilaksanakan. Dan itu adalah rasa syukur kita berada dilahirkan dalam keluarga Islam. Tidak bisa kita bayangkan Bapak Ibu, seandainya kita terlahir dari keluarga non-Islam, seandainya kita lahir dari keluarga Yahudi, dari keluarga Nasrani, tentu saja kita tidak akan seperti ini. Jadi mari kita pertahankan keadaan yang seperti ini, latihan-latihan ibadah yang kita laksanakan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Inilah yang diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Takwa yang bagaimana? Haqqa tuqatih. Takwa yang benar-benar bertakwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Andaikan jatah hidup kita selesai di dunia ini, andaikan ajal kita datang, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam. Itu adalah
level aman selamat dalam pandangan agama kita. Level ini adalah takwa. La'allahum tattaqun. Selanjutnya Bapak Ibu, salam salam marilah kita sampaikan kepada seluruh umat, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing umat manusia dengan Al-Quran dan Sunnah di dalam menjalani kehidupan ini mencapai kebahagiaan yang kekal abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak-bapak, Ibu, anak-anak dan adik-adik yang aku cintai, mungkin anak-anak Pak Nadisiko belum begitu kenal sepenuhnya dengan Ustadz yang tampil pada malam ini. Nama Pak Juprianto, tinggal di Piliam Sorong Tanah, Cibampe. Anak di Balai Panjang, tinggal di Simparumio, aktivitas di MTSN 2 Solok. Dan di dalam perjalanan hidup memasuki usia 6 tahun sampai 5 tahun, itu 12 tahun berada dan mengabdi di Mangurawa, ya. Tahun 98 sampai tahun 2010. 98 ke 2008 10 tahun, 2 tahun beraktivitas di madrasah ini bersama-sama dengan Pak Dedi, membantu Pak Ketua Pak Haji Satri Meman menjadikan madrasah Wak sebagai bagian dari lembaga pendidikan yang mempersiapkan anak-anak nagari untuk berkiprah, berguna tidak hanya bagi diri dan keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dan itu akan tetap menjadi komitmen Wak sampai dunia tambah. Bapak Ibu saudara jemaah, anak-anak yang mau cintai, pada malam ini kita ambil ayat yang kita baca tadi di dalam surah Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka artinya adalah beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Apa maksudnya anak semuanya? Salah satu konsep yang paling dasar di dalam agama Islam adalah adanya hari kiamat sebagai salah satu dari rukun iman. Hari kiamat, hari berbangkit, yaumul mahsyar, hari perhitungan, yaumul hisab. Dihitung apa yang dihitung? Yang dihitung adalah sifat, fiil, dan perangai awak sewaktu hidup di dunia. Bila maksudnya dihitung sejak mulai awal balik sampai kapan? Sampai hidup kita berakhir. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang sudah balik berakal, maka dia disebut dengan mukallaf.
orang-orang yang telah diberikan beban hukum, kepadanya telah diberikan kewajiban-kewajiban, dan kepadanya juga dijelaskan larangan-larangan. Ini kalau laki-laki umur 2 balik 3 balik biasanya lah balik Pak. Kalau yang putri juga demikian, ditandai dengan mulai datangnya menstruasi. Di situ dihitung malaikat rakib dan atid telah menghitung, telah mencatat segala bentuk apa yang kita lakukan di dunia ini. Termasuk anak-anak apa? Bawaan lisannya kepada orang tua terutama, termasuk kepada guru. Itulah dicatat sampai nanti akhir hayat kita. Hitung. Dan pada akhirnya kita teringat dengan suatu hadis Rasulullah, kullu bani Adam khatang. Setiap anak-anak Adam itu khata, bersalah atau berdosa. Wa khairul khata, sebaik-baik orang yang berdosa, yang bersalah at-tawwabun. Sebaik orang-orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat. Maka di sini dalam surah Al-A'la ini tegas dijelaskan oleh Allah bahwa orang yang beruntung qad aflaha man tazakka adalah orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Kalau Kiai Haji Abdullah bin Nastiar pernah memberikan ilustrasi, kalau seandainya dosa yang kita lakukan, satu dosa menempel satu beratung. Beratung itu bahasa Sundanya katakanlah wanita melake katubuh awak, cie dosa laki lintah awak, cie dosa laki lintah awak, sampai sekian banyak, sampai sekian tahun, sampai sekian puluh tahun, mungkin seluruh badan wako lah tak tutup yuk sado lintah, lah tutupi rape yuk sado lintah, nah nampak muka alai. Dek kenapa? Dek karena dosa-dosa dan kita lakukan, baik dosa dan kita tahu atau dosa dan kita tidak tahu, baik dosa yang kita sengaja atau dosa yang kita tidak sengaja. Kalau orang ketemu awak di negara itu, seandainya satu dosa ko dijahit awak satu kepindian, satu kepindian, model bola masuk sampai 45 tahun. Cio dosa laki kepindian awak ko, akhirnya lah panu jo kepindian seluruh tubuh awak berapa tahun itu. Ditindih kepindian ala jare bau lah abang tindih abang itu dulu. Tak tahu ah kepindian tu tahu bau. Abai dulu, asalnya satu dosa tu, laki kepindian gawa, mungkin ala orang kepindian menakan takuang dia awak. Bapak ibu anak jemaah yang berbahagia, maka salah satu dari sifat Allah Taala adalah sifat Al-Ghaffar. Sifat Allah Maha Pengampun. Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang selama hidupnya berbuat dosa. Kalau awak bawa sebuah kata-kata, kalimat-kalimat bijak dari Ustaz Adi Hidayat, seandainya kita belum bisa berbuat baik,
maka hendaklah kita berlomba-lomba dengan para pendosa-pendosa untuk beristighfar. Kok kalau bisa awak babuai baik, tapi marilah kita berlomba-lomba dari sekian banyak orang-orang yang berdosa di dunia kok untuk beristighfar. Ini yang menarik, kita ambil hikmah pelajaran dari Ustadz Adhidayat. Begitu juga dengan anak-anak yang sedang belajar. Seandainya Anda belum bisa membanggakan orang tua dengan juara, dengan prestasi akademik, tapi jangan sakiti hati orang tua dengan perilaku yang tidak baik. Nih, kok juara 1 itu seorangnya? Nggak mungkin 2 orang lah. Sementara dalam kelas itu ada 20, 30. Juara 2 walaupun 2 tetap seorangnya. Ya. Juara 3 walaupun 3 tetap seorang dia. Anak mungkin sadonya ke juara kan. Ya. Tetapi seandainya kita tidak mampu untuk menjadi yang terbaik di bidang akademik, membanggakan orang tua kita, tapi jangan lukai hati orang tua kita dengan perilaku yang tidak baik. Itu yang dimana? Ini perlu dijelaskan anak-anak yang sedang sekolah di Makolako, atau yang sedang di SMA di Alia, atau yang sedang di perguruan tinggi. Pada hakikatnya kita sebagai anak yang soleh, anak yang baik akan senantiasa untuk berbakti kepada orang tua. Namun terkadang pergaulan, lingkungan membuat kita lalai dan terlepas dari niat yang sesungguhnya. Maka Allah menyatakan pada aflaha man tazakka, beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Membersihkan apa? Membersihkan dari dosa-dosa yang dilakukannya. Lalu bagaimana caranya? Pada aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. 2 cara yang ditunjukkan oleh Allah untuk membersihkan diri adalah menyebut nama Allah. Wa zakara asma rabbih, menyebut nama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan mendirikan salat. Artinya adalah di dalam kehidupan kita senantiasa hidup kita itu dalam ingat kepada Allah. Itu pokoknya mulai dari awal jago subuh sampai tidur kembali, pada hakikatnya tidak terlepas dari zikir kepada Allah. Jago lah berdoa yang telah menghidupkan kita, mematikan kita. Ya. Ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Laksanakan salat subuh. Kemudian faiza kuliah bisalah fantasiru fil ard, bertebaran di muka bumi. Nana bapaknya beraktivitas di sawah ladang. Nana sekolah, pergi ke sekolah, pergi ke kampus untuk melaksanakan aktivitas belajar menuntut ilmu. Kembali dari kehidupan sehari-hari, tidur, lalu tetap berzikir kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa. Kita serahkan diri kita kepada Allah, karena dialah yang maha menghidupkan dan dia yang maha mencabut, menentukan ajal manusia. 5 hari lampau Bapak Ibu termasuk anak-anak, kejadian di Sarunia Kota Baru. Pagi anakku seorang kelas 8
dari Kotoanau Baoda motor pai ke sekolah sampai Sanggahani. Pulang sekolah sudah zuhur, balik ke rumah pakai roda. Pas di perbatasan Muaro Paneh jeung Kotoanau, wallahu a'lam, Allah yang kuasa, kecelakaan tunggal. Anda maaf lah anyulanta tiang bateh nagari Muaro Paneh jeung Kotoanau. Takdirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelas bos namanya. Ini banyak terjadi. Artinya adalah mari anak-anak semuanya mulailah kehidupan sehari-hari dengan berzikir kepada Allah. Siap untuk pergi ke sekolah, minta izin ke ayah manewa, ke ayah ibu, papa mama, berdoa. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini adalah wazakaras marabbihi masalah. Zikir benar. Jadi ini ndak ada maksudnya awak ketek baru. Awak masuk sekolah baru. Kemudian kau agama segala macam ikulah tua-tua lain-lain ndak ada masa seperti ini. Di kehidupan perkotaan anak-anak pelajar sekarang sudah bebas dengan tradisi-tradisi keagamaan, termasuk tahfizul Quran. Tahfizul Quran, menghafal Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran. Tidak ada masalahnya. Apapun kekurangan yang ada pada diri manusia, pada hakikatnya Allah telah berikan kelebihan dari kekurangan itu. Termasuk nanti RCTI dengan gangguan otak, tapi nya mampu untuk habis 30 juz. Awak juz 30, walau alam susah doa melancarkannya. Inilah cara kita untuk membersihkan diri adalah dengan berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Tentu secara sempurna, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Zikir secara lisan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah wa atubu ilaih, macam dalam kalimat-kalimat zikir. Tapi ibadah yang kita lakukan juga bentuknya zikir. Ini sholat ini adalah zikir. Bacaan-bacaannya mempunyai lafaz zikir dan doa. Jadi kita laksanakan sholat ini yang sebaik-baiknya, karena itu adalah zikir yang akan menyelamatkan kita. Di dalam Al-Imran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir itu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dan dalam keadaan berbaring. Jadi zikir itu dalam semua kesempatan, dalam semua keadaan, tegak, duduk, berbaring. Ya. Tidur aja kita tidak bisa berzikir. Kenapa? Karena kita tidak sadar. Tapi sebelum tidur itu makanya kita berzikir. Supaya apa? Supaya Allah lindungi kita. Banyak terjadi ketika orang tidur dan dia tidak bangun-bangun lagi. Seandainya sebelum tidur tidak zikir, tentu dia meninggalkan dunia ini dengan hal yang tidak baik atau yang tidak berzikir. Bapak Ibu sudah nyimak, ada sebuah cerita sederhana seorang yang selalu mengamalkan zikir alhamdulillah. Dia selalu mengamalkan zikir alhamdulillah.
dalam semua keadaan. Dewakan alhamdulillah kok apabila mendapat rasaki. Menerima ibu dapat pengiriman dari rantau, alhamdulillah. Anak lulus alhamdulillah. Anak apa juara alhamdulillah. Dapat beasiswa alhamdulillah. Dan ternyata alhamdulillah ini tidak hanya dalam sesuatu hal yang kita inginkan, tapi sesungguhnya orang yang membaca alhamdulillah terhadap sesuatu yang tidak diingini, itulah zikirnya yang paling sempurna. Jadi satu negeri ada sebuah kisah seorang raja dengan satu pengawalnya. Seorang raja dengan satu pengawalnya, yang kebiasaan raja ini suka berburu di hutan belantara, di mana di pedalaman hutan belantara itu ada suku pedalaman yang dipimpin oleh kepala suku. Nah, suatu kesempatan raja dengan pengawalnya ini berburu ke hutan. Mungkin mencari musuh, mencari kijang segala macam. Dan setelah berburu, bertemu dengan anak suku pedalaman yang memang mereka saling berhadapan dan saling berperang secara sederhana. Singkat kata, raja dengan pengawal ini selamat lari kembali. Baik, kita mulai kembali ke laptop ya. Ini adalah bagian dari kenikmatan yang kita jalani. Jadi setelah balik ke kerajaan, dia sampaikan ke pengawal. Awal balik dari guru, tapi jari aku potong cie. Untung kecil pengawal ko, alhamdulillah. Di kecilnya alhamdulillah, ndak tangguang kerangnya. Rajo urang. Kalau orang tidak tangguang mare lah. Tamu bilang lah. Raja emosi disuruh kepala keamanan, tolong kepala keamanan panglima masukkan pengawal ini ke penjara. Akhirnya dimasukkanlah pengawal ko ke penjara. Bagi cek pengawal ko, alhamdulillah. Masuk penjara, no? Alhamdulillah. Akhirnya ada pengawal baru. Anak hobi berburu ndak bisa lo tapi ditinggal-tinggal. Terus tetap terlaksana. Akhirnya berburu jo pengawal baru. Berburu balik pasok rojo pasukan suku dalam mana dalam. Awas saling kejar-kejar, parang-parang segala macam, panah-panah segala macam. Singkat kata, Narajoko tatangkok di KB, dihadapkan ke kepala suku. Kepala suku, Rajo, nalar tatangkok dewa. Kecil kepala suku, tolong preso seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lengkap, ya. Adi preso, Rajo. Nah Rajo orang di luar kok
Tidak cukup jari siapa. Oh, kalau tidak cukup jari siapa ada cara. Lapanya akhirnya dilepaskanlah raja dan buntuang jari itu. Nyobali nyo ke kerajaan, nyo temuin pengawal dan dalam penjara bisa bunyi alhamdulillah. Untuang jari untuang je. Kalau tidak tu lah mati lo. Nang kece pengawal untuang raju penjara karena tu lah mati waktu betang. Begitulah bagaimana sebuah kejadian diatur oleh Allah dengan sedemikian rupa. Mana sebuah keadaan itu yang terkadang menurut logika akal pikir awak adalah sesuatu yang tidak baik, yang buruk. Tapi dalam pandangan Allah, ketika ada sebuah hal yang menimpa kita, pada hakikatnya Allah telah menyiapkan sebuah kebaikan, menyertai kebaikan. Jadi kalau seandainya ada kekurangan awak, pada hakikatnya Allah telah melengkapi dengan sebuah kelebihan untuk melengkapi kekurangan awak. Ini orang yang bukan melafatkan zikir-zikir termasuk zikir alhamdulillah di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sudah jemaah, inilah salah satu cara untuk membersihkan diri adalah melafatkan zikir, membudayakan zikir dalam kehidupan kita, termasuk dengan mendirikan sholat, sehingga dari hari ke hari diri awak semakin bersih. Termasuklah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa betul-betul untuk mensucikan diri kita. Puasa betul-betul untuk menjaga kejujuran kita. Karena orang tidak tahu awak berpuasa atau tidak. Hanya Allah lah yang tahu. Maka puasa menjaga kejujuran dalam membuat kebaikan. Nah, dengan puasa yang kita lakukan selama sebulan, inilah janji Allah, la'allakum tattaqun. Jadi pada akhirnya puasa, sholat, membaca Al-Quran, sedekah, dan amal-amal soleh lainnya adalah upaya untuk mensucikan diri di samping dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan semuanya yang hormati, itulah inti dari tabligh Ramadan pada malam terakhir tahun ini di Musyawarah. Mudah-mudahan bisa menjadi cemeti dan motivasi bagi awak untuk terus membersihkan diri. Karena kita manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak sempurna, yang mudah lalai dari kebaikan-kebaikan, yang mudah tergoda untuk hal-hal yang tidak baik. Maka senantiasa kita menjaga diri untuk membersihkan diri. Semoga puasa kita berhasil membersihkan diri kita, ampuni dosa-dosa kita. Man shoma wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma qaddamat min dzanbi. Orang yang berpuasa dan menegakkan Ramadan dengan iman dan penuh hikmat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Aikulah yang berhak untuk melaksanakan Idul Fitri. Jadi maksudnya Idul Fitri adalah untuk orang-orang yang berhasil melaksanakan ibadah puasa. Ada istilah di kampung awak maramirale.
Aduh tetangga awak barale dengan persaudaraan awak nikah nalih. Tapi dalam puasa jangan sampai awak mariamin nalih urang. Artinya Idul Fitri itu betul-betul hak kita. Ya. Kita betul-betul berhak untuk melaksanakan Idul Fitri. Kenapa? Karena kita telah berhasil dengan baik melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai awak meramaikan Idul Fitri untuk orang lain. Kita tidak sempurna, tapi orang lain sempurna. Inilah yang kita harapkan kita bisa rayakan dengan sempurna. Kenapa? Karena kita telah laksanakan dengan sebaiknya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita pertahankan sampai akhir ayat kita. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga bermanfaat dan membawa kita terus meningkatkan aktivitasnya, kontribusinya, berhikmat untuk negeri, berhikmat untuk bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian ceramah terakhir Ramadan pada tahun ini telah disampaikan oleh Pak Yusuf. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa kita pahami dan kita menjadi sebagaimana janji Nabi, orang-orang yang berpuasa akan dapat mengikuti sebagaimana bayi yang lahir. Jadi kita keluar dari Ramadan, kita meninggalkan Ramadan dalam keadaan terhapus dari segala dosa besar. Itulah inti dari Ramadan kita ini. Mudah-mudahan derajat takwa besar kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja dari kami. Banyak maaf. Kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Bila terpulang hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.